Halo semuanya, kembali lagi di channel MS Service. Di video kali ini saya mau share cara pengukuran tegangan, hambatan, dan juga pengukuran arus untuk analisa kerusakan HP. Dan bukan cuma itu, tapi kita juga mencari titik ukur menggunakan skema gratisan yang ada di Google ya, seperti ini. Bisa dari HP ataupun laptop atau tablet seperti saya ini. Dan kali ini kita akan bahas yang digital aja karena lebih mudah dipahami ya untuk pemula. Untuk pengukuran hambatan dan tegangan mungkin sudah pada tahu lah ya. Jadi ini saya tunjukkan cara melakukan pengukuran arus menggunakan multitester. Yang pertama kita coba untuk mengukur arus charging ya. Dan ini anggap aja charger biasa. Kabelnya kita kupas dulu dan usahakan kabelnya ini ya bagus ya. Kalau nggak punya yang ori ya kayak kabel Vigen atau Vivan. Jangan kabel yang abal-abal untuk pengecekan. Tapi kabel yang saya gunakan ini kabel yang jelek ya. Isinya cuma 2 jalur dan kita potong yang warna hitam. Kenapa saya pakai kabel yang jelek? Karena ya ini cuma contoh ya. Dan gak tega juga mau ngupas kabel yang bagus. Jadi ya harap maklum lah ya. Dan yang dibutuhkan ini cuma jack banana seperti ini ya. Untuk ganti colokannya ke multitester. Dan yang digunakan ini yang hitam dan ada tulisan ampere di sini ya. Yang merah ke sini dan com ini ground. Dan untuk penyambungannya seperti ini, sangat simpel. Sini com yang hitam yang ke charger ya. Dan yang satunya ini langsung ke sini. Ini bisa lebih praktis kalau jack banananya langsung disolder di kabel chargernya ya. Dan ini sudah bisa langsung kita buat ngecek arusnya ya. Dan kita coba ini HP Samsung. Kita colokin chargernya dan langsung terbaca arusnya ya. Di sini terbaca 400 mA. Ini mode auto, jadi arus berapapun kebaca ya. Dan kalau dua kabel memang seperti ini, arusnya kecil. Kalau ada jalur USB bisa 1 ampere lebih ya. Tapi di sini sudah terbaca 800 mA. Dan memang ada kasus ngecas lama disebabkan oleh jalur USB yang terputus ya. Jadinya seperti ini jika dua kabel arusnya cuma di bawah 1 ampere. Dan gimana caranya untuk ngecek arus mesin HP? Kita membutuhkan sebuah BMS baterai HP. Dan mungkin di video selanjutnya saya membuat sebuah konektor. Dan konsepnya kayak gini ya. Ada soketnya ke mesin. Dan baterainya nancep di soket nantinya. Dan ini tinggal dicolokin ke multitester. Dan tinggal pencet on. Dan nanti akan terbaca arusnya berapa ya. Jadi tidak perlu membutuhkan power supply lagi. Cukup seperti ini. Tapi masih konsep ya. Sepertinya dengan cara seperti itu kita lebih efisien lagi untuk ngecek HP ya. Jadi gak perlu ribet-ribet. Dan sekarang saya mau menunjukkan cara pengukuran menggunakan power supply atau mungkin dari baterai bisa ya. Dan ini kemarin saya membuat solder tapi ada power supply-nya tapi tanpa ada ampere meternya ya. Jadi untuk mengukur ampernya lewat multitester ini. Tapi untuk sehari-hari saya masih menggunakan power supply analog ya karena lebih mudah. Jadi untuk penyambungannya ya sama aja kayak yang tadi ya. Yang hitam ini ke hitam power supply dan yang merah ini ke negatif BMS. Dan ini tinggal kita konekkan ke mesin HP. Coba kita pencet on. Nah, langsung terbaca ya arusnya di sini. Nah, ini HP-nya hidup. Oh iya, untuk syarat multitester yang bisa digunakan untuk ngecek arus HP seperti ini, pastikan batas arus yang bisa diukur itu di atas 2 ampere ya. Untuk ngeceknya itu udah ada tulisan ya di bawah konektornya. Karena ada multitester merek Zotac seperti ini yang arus ampernya itu maksimal cuma 200 mA. Jadi kalau mengukur arus di atas itu tulisannya jadi OL, out of limit. Oke, sekarang kita mencari titik ukur tegangan hambatan di HP menggunakan skema gratisan ya. Biasanya formatnya PDF dan ada beberapa file. Dan kita buka semua. Biasanya ada file PCB layout seperti ini. Dan kita buka lagi yang lain. Oke, ini blok diagram. Oh, ini skema juga ya. Saya dulu sebelum langganan di Borneo Schematic saya makainya seperti ini teman-teman. Manual seperti ini ya. Dan lebih dulunya lagi masih pakai buku gitu ya. Dan harus beli dulu zaman-zaman Nokia jadul.
Tapi pas zaman saya belajar udah pakai seperti ini, format PDF. Oke, langsung saja ke contohnya. Ini misalnya ada HP Redmi 5A yang dipencet on itu tidak ada respon. Yang pertama kita cari adalah jalur VPH power. Kadang namanya bisa VSys, bisa VBAT juga. Tegangan VPH power ini tegangan yang dihasilkan oleh IC cas ya. Nah, ini udah ada di rangkaian charger. Dan untuk mencari letak IC-nya ada di mana, di sini ada kodenya. Dan kita tinggal ketikkan di sini kode IC-nya. Kode IC-nya yang berada di atas kotak ini ya. Yang U0501. Kita tuliskan aja U0501. Nah, di sini langsung ketemu ya letaknya di mana. Untuk letak aslinya berarti ada di sebelah, ada di tengah-tengah sini ya. Jadi IC casnya ada di sini ya. Dan sekarang kita cari titik ukur jalur VPH power. Untuk ngeceknya bisa dari kapasitor yang ada di sini. Nah, ini langsung ketemu ya. Kalau nggak ketemu langsung bisa dicari lewat pencarian dengan menulis kode komponen seperti yang tadi ya. Sekarang kita coba ukur, dan probe-nya kita ganti pakai probe bawaannya. Settingnya di voltmeter ya, tentu saja. Dan ini probe-nya saya pakai sambungan seperti ini biar lebih runcing. Dan mungkin nanti saya akan membuat juga sebuah alat untuk mengukur. Jadi kayak gini mungkin konsepnya, kayak pinset gitu, langsung mengukur di komponen SMD ya. Untuk cara ngeceknya, karena kita nggak tahu mana yang ground mana yang jalur, kita cek dua-duanya ya. Kedua sisi kapasitor kita cek semua. Yang satunya, oh ini OL, ini salah ini ya. Ini di milivolt, harusnya di volt. Karena ini pakai digital yang auto, jadi bisa bolak-balik. Kalau analog ya pasti hitam di ground ya. Dan nilai tegangan di VPH power ini sesuai tegangan yang kita masukkan di tegangan konektor baterai ya. Oke, jadi jalur VPH powernya yang bagian bawah dan terbaca 4,1 volt. Mungkin nanti saya akan bahas tegangan kerja apa aja yang harus ada agar HP bisa hidup. Tapi itu pembahasan yang cukup berat ya. Dan saya harus nulis materi dulu karena takutnya ada yang salah malahan ya. Malah jadi sesat. Mungkin di bulan depan kita bahas yang berat-berat, mulai dari analisa sampai contoh kasus. Dan kali ini kita yang dasar-dasar dulu, cara baca, cara mencari. Jadi di bulan ini konten saya hanya berisi penjelasan tentang penggunaan alat-alat aja ya. Sebenarnya skema gratisan seperti ini sudah cukup lengkap ya. Di sini udah ada berbagai tegangan dari IC power, bisa dilihat di sini. Yang nggak pernah lihat skema elektro, melihat skema HP pasti langsung pusing ya. Dan yang nggak ngerti skema dan nggak mau pusing bisa berlangganan skematik seperti ini. Ini dari Borneo Schematic ya. Ada langsung yang namanya hardware solution. Nah, di sini langsung ada jalur-jalurnya ya. Kalau mau nyari VPH power kayak tadi, yang langsung aja ke IC cas. Dan di sini langsung ada jalur VPH power di mana, titik ukurnya di mana, dan jalurnya kemana aja, langsung ada di sini ya. Dari mulai soket, terus tegangan 5 voltnya larinya kemana. Dan nanti pasti saya akan bahas juga tentang skematik ini ya. Dan di sini juga ada yang namanya dioda value untuk ngecek jalur data ya. Untuk ngecek jalur LCD, jalur kamera, ini ngeceknya pakai dioda mode ya. Di sini langsung tertera nilai pengukurannya berapa. Jadi kalau jauh dari nilai ini pasti ada yang bermasalah di jalurnya ya. Kalau di skematik biasa ini gak ada ya, adanya cuma nilai tegangan di beberapa jalur aja, jalur tegangan kerjanya. Jadi untuk jalur-jalur data ini nggak ada ya, nggak ada patokannya nilainya harus berapa. Dan ini sekedar fun fact aja, di mode dioda ini probe AVO-nya mengeluarkan tegangan ya. Jadi dulu saya itu ngertinya mode dioda hanya digunakan untuk ngecek LED, dan ternyata di servis HP fungsinya sangat penting banget ya. Nah, ini tegangannya bisa sampai 3 volt, dan tiap avometer itu beda-beda output tegangannya.
Nah, sekarang kita coba yang ohmmeter biasa, ukur hambatan biasa. Nah, tidak muncul tegangan sama sekali ya. Ini gak ada tegangan, benar nol. Jadi untuk pengukuran seperti ini, merahnya di ground, hitamnya kita gunakan buat ngukur. Kita cek jalur gambar LCD dan terbaca 328 ya. Oke, mungkin segitu dulu yang saya sampaikan kali ini. Semoga teman-teman tidak pusing duluan ya, karena ini bisa dibilang cuma pemanasan untuk belajar servis HP, belajar alat-alat servisnya dulu. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.